Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulai Fatulailia dengan NIM 221858. Saya dari Prodi Manajemen kelas RA7. Di sini saya akan memaparkan materi tentang iklim kerja organisasi dengan mata kuliah perilaku keorganisasian yang dibimbing oleh Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM CSM. Definisi iklim kerja organisasi. Iklim kerja organisasi mengacu pada suasana atau atmosfer yang dirasakan oleh karyawan di tempat kerja. Hal ini mencakup persepsi, sikap, dan perilaku yang terbentuk dalam lingkungan organisasi dan mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Nah, selanjutnya fungsi iklim kerja organisasi. Iklim kerja organisasi berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong produktivitas karyawan. Hal ini membantu memastikan karyawan merasa nyaman, termotivasi, dan dapat berkontribusi secara optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Oke, next kita ke manfaat iklim kerja organisasi ada dua. Yang pertama, meningkatkan kerja karyawan. Nah, maksudnya itu iklim kerja yang kondusif dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan komitmen karyawan sehingga kinerja mereka menjadi lebih optimal. Yang kedua, ada kaitan manajemen dan karyawan. Iklim kerja berfungsi sebagai jembatan antara manajemen dan karyawan, membantu karyawan memahami tatanan yang berlaku untuk memberikan petunjuk untuk penyesuaian diri dalam organisasi. Nah, selanjutnya, iklim kerja organisasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif, sehingga karyawan dapat berkinerja dengan optimal dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi iklim kerja organisasi. Iklim kerja organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor utama yang sangat mempengaruhi iklim kerja organisasi itu ada 5. Yang pertama, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu merupakan faktor yang penting dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif di dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi karyawan, mendorong kreativitas, dan membangun lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan tata hubungan antara fungsi, bagian, atau posisi, serta menjelaskan hierarki wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Nah, struktur organisasi yang efektif dapat mempengaruhi iklim kerja yang positif. Oke, faktor selanjutnya yaitu ada teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim kerja organisasi. Infrastruktur teknologi yang efisien dan terkini dapat meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan komunikasi dalam organisasi-organisasi. Ya, selanjutnya ada kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam organisasi dapat mempengaruhi iklim kerja yang adil, transparan, dan konsisten, dapat menciptakan iklim kerja yang positif. Nah, prosedur yang efisien, mudah dipahami juga dapat mendukung terciptanya iklim kerja yang kondusif. Yang terakhir ada karakteristik karyawan. Karakteristik karyawan memainkan peran penting dalam membentuk iklim kerja organisasi. Faktor-faktor seperti latar belakang, kepribadian, motivasi, dan kompetensi karyawan dapat mempengaruhi dinamika tim dan interaksi di tempat kerja. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.